Nih, ngapain nih? Enak ngomong nih, mijah ya bang? Reading. nomor 1 kan. Hah? Bersama bangsa. Revoisasi. Bercocok tanam. Beli kok lah. SPP beli kok. Mijah itu apa? Berenang. Kita jelasin dulu. Tapi bener. Kenapa di sini materi saya mijahkan ikan koi dan ikan lele? Koi. Sejatinya sama. Koi sama lele itu cara memijahnya dia itu sama. Berenang. Oke, kita bahas dulu. Mijah kuwi opo? Mengawinkan. Lek ngawin to nyapa kawin. jenenge kawin? Ora Ora kawin. ora kawin ae. Kok jenenge mijah? Mergo iwake perawan. Astagfirullah. Jarene ngono ndi iki kok kowe ndak ngrungokne berarti kowe. Astagfirullah. Astagfirullah. Desa kasar lu. Sopo sing marahi? Iwan. Duh, aku ngakokne. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa kok diarani mijah? Lek wong Tulungagung ngarani ini nyetel. Mijah. Nyetel ini nyapa? Ini Nyetel. karo panjang. Ini nanti kalau ada hujan jelas harus tahu apa sih artinya memijah. Memijah mengeluarkan telur. Proses pengeluaran sel telur. Google lah, Google. Bukan HP ku iki. Apa tuh? Endi? Kita menikahkan Nikah nek akate kirane akate kok karepe dhewe kok. Mengeluarkan Siapa sih kamu, Gus? Bukunya cepat, Pak. Hah? Ceplan, guys. Alhamdulillah cepot. OTW ya sana, Pak. Ada OTW cepat. Cepot Gus. no. Apa syaratnya cepat? Kuwi kancane kok Lah ini dhisik dhewe kok. Kedinginane, Pak, iki, Pak. Tapi cepatnya sih paling go. Ayo. Selamat Ya tinggal. cepotnya Gus. Loro. Ya tang lho. Terus dinane kira-kira kapan? Nih, wae urut tak. Kelas eneng lho ya. Penguasaan netang. Itu eneng ya. Tik tik. Wes. Ora kan ngelas ben. Tutuk ngepring kowe aku nggawa lho. Ya lanjut yuk. Engko Gus ceken meneh Gus. Teori Gus. Omah arep Ngecek tuku media aku. sedikit, Pak. Ora tuku-tuku. Ini mek jajal yang koneh. Oke, opo kuwi diarani mijah? Mijah itu sebenarnya adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di air. luar tubuh ikan. Oh iya. Jadi pembuahannya itu terjadi di luar tubuh ikan. Mulakno jantane sik perjaka, betinane sik perawan, panggah. Karena mereka hanya terjadi pembuahannya itu di luar tubuh. Itu yang dinamakan dengan pemijahan. Jadi lele koi itu beda ya dengan manusia, kambing, kucing dan lain sebagainya. Jadi koi betina, ikan betina itu cenderung telurnya membeng dulu, jadi gemuk duluan. Ada telurnya besar, perutnya membesar, banyak telur di situ. Baru setelah mijah itu malah kurus. Mergo telure keluar. Oh. Walik berarti. Balik piye? Ya, enggak. Mboten, Pak. Kalau kambing dia kawin. Nggih. Baru kawin. Hamil. Perutnya Pak. besar. Nggih. Kalau ikan itu udah Hamil hamil duluan. duluan. Perutnya besar dulu, setelah mijah telurnya dikawinkan. Itu namanya Wong hamil sih bareng kawin. Berarti lain kayak bermain lek wis ngintek lah ya. bareng. Bareng pripun? Loh, Bareng kancan. Kalau dia mijah secara alami atau semi buatan itu terjadi secara bebarengan. Agus. Jadi telur keluar, sperma keluar. Ya mulai kalau dia terjadi pembuahannya seperti itu caranya. Jadi misalkan gini ya, nempel gini ya, Iya. nempel kayak gini. Si ikan itu ngungker kayak gini, apalagi lele itu ngungker kayak gini. Kayak ular. Berita. Udah, Berita ini kan, Pak. tapi kan nggak nemen. Lele melungker gini mas, melungker kayak gini. Itu nanti berita kan gedine sik podo. Kalau lele itu si betina harus lebih kecil Tarung wih, loro. daripada jantan. Kayak koin dia, Pak. Koi sama. Ukurannya. Ukurannya ya baiknya kalau koi 3 lawan 1 mas. Tandanya Jantannya 3, betinanya 1. Pernah bang bicara koi? Belum, Pak. Kae sing wis tau. Nek koi siji-siji ora ngatasi.
Kalau koki betinanya yang banyak. Enggak, Pak. Betinanya Kebalik. lanangnya Lanang itu banyak, Pak. nyapo. Ben Kental, Pak. Kental. Benana jadinya akeh berarti. Saya yakin di sini jarang kalau koki itu main 1 lawan 2 lawan 3 enggak. Oh, Mesti iya, Pak. main-main massal. Eh? Robyok bareng. Di bareng rata-rata loh. Tapi kalau Iwak, kalau loh. cupang beda Betul. lagi ya. Nah, nanti kita jelasin satu persatu. Kita lanjut ya. Iya. Pemijahan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu pemijahan ikan secara alami. Yang kedua itu pemijahan ikan secara semi buatan. Dan yang ketiga yaitu pemijahan ikan secara buatan. Apa bedanya? Alami itu apa? Pemijahan ikan secara semi buatan itu apa? Secara buatan itu apa? Di sini yang pernah ngelakoni secara alami, kita bahas koi dulu ya. Iya, Enggak. Tahu Mas Ulul pernah memijahkan koi? Belum pernah? Nah itu berarti sing wis tau Agus. Koki no. Koi rong tau. Iya, demi koi oke rong tau mijahne koi. Belum mijahne. Oke. Kalau secara alami, ya wis iwak dicemplungno, biarkan dia Kawin. nggak kawin, hilang ono kata-kata kawin itu. Ikan itu Meja. mijah, ndak kawin. Mijah bukan kawin. Nah, yang kedua ada pemijahan ikan secara semi buatan, yaitu dibantu oleh manusia. Dan yang ketiga adalah pemijahan secara buatan. Itu murni tangan Suntik. sontek, semi pun sontek. Sing lanang pilih Pak, sing buatan, Pak. Buatan kebanyakan laki-lakinya di jantannya di Belanjane lanang berkorban. Awak wata ini gimana? Oh iya, kok. Oke, kita lanjut ya. Yang kita lakukan hari ini pertama adalah persiapan kolam. Jadi memijahkan itu berhasil enggaknya tergantung dari kondi. Kolam. Iya sih. Ora BLK. Enggak. Sak pinter-pintere. Saya mijahkan ikan ini ratusan kali, Mas. Orang mek 1-2 kali, ratusan kali. Tapi apakah saya bilang saya ahli mijahno? Saya nggak berani. Karena apa? Ketika parameter sudah saya siapkan dengan sangat baik, sama orang menikah, wes tenan lanang wedok kualitas semuanya bagus. Apa mesti mereka bernikah terus hamil? Tidak. Kadang setahun, kadang 2 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Ya bergopo. Harus yang urung di WI. Bisanya kita apa? Bisanya kita Berdoa. Usaha. Usaha. berusaha dan berdoa. Kalau di ikan, kalau di ikan, kita yang pertama adalah menyiapkan segala parameter yang membuat pemijahan itu gagal. Ah, maksudnya. Contoh nih, mijahi ibaratnya sama narep numpak motor. Contoh sama narep numpak motor. Arep budal yang BLK rene iki mah. Sing kok cek kok Bensin. bensin. Mam. Tanggung. Pam. Oh, nggak tangguh aja. Mangan. Sarapan, Tas. tas, Pulpen. seragam. Iya. Sama toh. Kira-kira kalau salah satu dari itu enggak ada, motor ora nek bane, terus motor nanti apa jenenge bensinnya ora nek bensinnya, nyampe enggak nanti jenengan sampai sini? Letter. Teko kene ya siji mungkin telat. Tapi selama kan, tapi tujuanmu kan nyampe ke sini loh. Ya, selama di jalan nanti mbuh tabrakan, mbuh kepleset, mbuh terak-terak, kuwi kan urusannya karo Gusti Allah. Yang jelas parameter untuk berangkat ke sini sudah siap. Sama dengan yang kita lakukan. Kita nanti memijahkan, kita yang pertama lakukan adalah persiapan Kolam. kolam.
kolam yang disiapkan itu kudu sing piye? Takone. Bagus. Bersih. Higienis, kotak steril. Lebar sesuai ikan. Nah, lebar sesuai dengan ukuran ikan. Ukurannya sama kan saya kayak sana. Nah, ngomong koi dhuwur terus kamare bar rabi terus ukurannya mek setengah meter ngono ya penak ya. Gawe ngesar. Nah, itu sama. Persiapan pola. Yang kedua adalah pemilihan induk. Kenapa kok hari ini kadang saya nggak nekokno iwak induk itu sekarang apa ya? Stres. Bulek-bulek harus bisa-bisa. Resiko stresnya tinggi. Yang kedua, induk itu nanti kalau sudah ketemu jantan kadang malah memijah tanpa kita inginkan. Artinya apa? Lek semua parameternya urung siap, iwak sik dikarantina mau dipijahkan ternyata dia mambu aromane jantan doke. Lek pas bejo. Ya lek brodol sudah dipijah, lek brodol belum memijah. Siap-siap. Pemilihan induk. Habis itu yang kita lakukan pemilihan induk sing kaya ngopo? Matang benar. Matang benar. Ukurannya pas, usianya Cukup. cukup. Nah, nanti akan ada berapa usia yang tahun. Yang ketiga adalah pembuatan kakaban. Kakaban itu apa? Sarang telur. Ikan itu kalau anu nggak nyarang mas. Ya kalau apa kan? Iwak kayak apa jenisnya? Rame. Grameh itu memang bikin sarang, luweh sorone. Tapi grameh itu bagi saya induk yang sangat bertanggung jawab. Anaknya global. Jantane gawe sarang. Jantane itu gede wae Mas. Dadi duwe men tak siapno ning dhuwur tok, dhek bentuk sarang dhewe ning sitok ditututi. Ayo cepatane. Wah, ya ora no. Kalau dicepakne justru malah ndak mijah. Banyune ya pangkas ngono, Pak. Aman ya. Ndak diresi banyu ganti banyu. Wayah mijahne toh bening. Air bening nanti dia akan bertahan sekitar 2 minggu. Beda yo, grameh sama koi. Kalau grameh itu dia duk kayak gitu tak potongi, itu tak taruh kemampul di atas. Jadi si jantan itu ngambil sitok-sitok dicemplungin neng sarang. Dan dia maunya itu yang rapat posisinya harus ndangak di. Itu kelas itu grameh. Nek tak sekilas ya model berat. Dan grameh itu induknya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Siji dadi wong lanang itu ngegekne omah wong wedok. Grameh melakukan itu. Ora kaya koi itu beda. Koi itu lebaran banyak. Itu apa? Terus rame koi ya. Tanggung jawab. Koi itu bedanya apa? Itu kaya lele, setelah mijah wis ora urus, ndak kenal. Wis ora kenal bojone, ora kenal Anake. betinane ndak tahu. Bahkan telurnya bisa dimakan sendiri. Ya, bener ya? Kayak gitu. Kalau koi lele kayak gitu. Mulakno dia dikaruniai telur yang sangat Banyak. banyak. Kuranda. Apa? Kuranda gimana? Koranda piye? Iya, sama. Kadang mangani. Tapi kan dia butuh substrat. Enggak gawe sarang tadi. Ya. Kalau yang koi itu butuh namanya kakaban. Itu tak siapkan ada duk. Nanti ada berbagai macam jenis kakaban. Oke, nah lanjut ya. Yang keempat adalah persiapan air. Ikan itu ndak mau mijah kalau airnya kotor. Ndak mau. Diendapkan 1 hari. Apa ya mas? Airnya. Pelakno hari ini kita siapkan. Baru pun ndak apa-apa. Diendapkan bisa, baru juga ndak apa-apa. Kalau saya terpaksa harus tak endapkan, besok pagi tak kurangi sekitar 3 cm air. Biar kotoran bawah keluar. Dan ikan itu saya mijahkan itu siang, maksimal sore. Jangan mijahkan ikan di pagi. Apa? Sering enggak terjadi. Sore akhirnya banyak telur yang rontok. Jadi memijahkan ikan itu baiknya adalah sekitar jam 3 sore. Sampai pagi. Karena ikan ada namanya waktu laten. Waktu laten itu 8 jam setelah mereka dikumpulkan.
Ora kok terus teko langsung mijah, enggak. Dia butuh 8 jam untuk merangsang betina. Mulakno kalau mijah nang kolam gede kayak gini, itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Kolamnya terlalu Besar. luas. Airnya juga belum tentu terkontrol. Jadi mijah itu airnya harus baru. Oke, lanjut ya. Persiapan air, apa sih disiapno besok? Kolam. Menyiapkan air. Aerator. Kolam. Apakah heater, Pak? Apa pakai heater? Kalau heater itu hanya untuk penetasan. Penetasan pakai heater. Itu kita cek dulu suhunya berapa. Dalam suhunya wis 30 nyapa di heater. Sederhana ya. Suhunya sing awi kira. Semakin hangat semakin bagus. 30, 27 ke atas. Hangat ya. Kalau dia di bawah 24 itu pasti kemungkinan menetasnya lebih lama. Sama tahu nggak fase penetasan itu apa aja? Ini penting ini dengan catat. Fase penetasan itu ada fase morula, blastula, grastula. Oh, Jadi gonad itu bisa menetas mulai dari fase morula, grastula, blastula, baru nanti dia akan menjadi benih. Dan itu paling cepat terjadi 1 kali 24 jam. Nah, bingung lihat toh neng Google ada fase-fase penetasan telur ikan. Kalau saya dulu prakteknya itu 2 kali 24 jam nunggoni mikroskop. Jadi telur ini sudah pada fase apa? Sekolahku dulu. Kemudian Pak. Dari saya. Kuliah saya dulu di Malang kayak gini. Jadi ikan sekarang mijah, besok ada telurnya. Tiap 1 jam sekali kita periksa di mikroskop telurnya sudah pada fase mana. Pembelahan sel sampai wujud iwak itu berapa jam? Tidak pecah, Pak. Telurnya tidak pecah. Ya rusak mas. Kan ribuan itu kita ambil satu, kita cek dia di fase gini. 1 jam lagi ngambil yang lainnya dicek fase sini sampai 2 kali 24 jam dia jadi zigot. Jadi apa? Buaya. Belum budaya. Kalau telur kan masih gendong ikannya, nanti kan gendong telur selama 3 hari itu dia kan gendong telur. Makanan. Cadangan makanan ini. Belum pernah ya ngopen itu ya. Belum. Itu 3 hari kita nggak perlu ngasih makan. Soalnya petengnya sih ada cadangan makanannya, ada telur. Oke. Lanjut ya. Kolamnya bisa kolam beton maupun kolam terpal. Itu yang sering digunakan untuk pemijahan koi, lele, dan juga Kolam bulat. pasti diabetes mas. Mboten Pak, teban gas. Sering teban gas dulu nih. Iya. Itu dihitung rapat Melayu deh ya. Silakan ayo, Gus. Turu iso. Bisa nih mulai. Coba lah. Oke. Kalau Jebolan pemijahan apa? koi tolong jangan dilakukan di kolam tanah. Jadi yang kita siapkan, ini kita itu praktek memijahkan sekaligus dapat 3 materi jaringan nanti. Yaitu materinya yang pertama pemijahan, materi kedua adalah menetaskan telur, materi ketiga adalah memelihara larva. Soalnya space-nya cuma sehari. Oh, 3 hari berarti. Butuh 3 hari. Hari ini kita nyiapkan air. Besok hari Rabu kita mijahkan. Semoga aja malamnya dia Mendok. mendok memijah. Paginya dok itu harus sudah langsung Oh, diangkat. diangkat, dipindah Oh, dipindah. dipindah ke kolam penetasan. Kalau lele itu harus dibalik lakabannya. Kalau koi itu nggak perlu, karena dia karakternya berenangnya mundur ke belakang. Itu fase proses penetasan. Setelah telur muncul, paling cepat telur itu akan menetas 1 kali 24 jam. Nanti hari Kamis pagi sampai hari Jumat pagi, sampai 2 kali 24 Jam. jam. Itu Mau nunggoni. Aku mau nunggoni. Siap, Gus. Edi ya. Nah,
Fase penetasan itu berhasil atau enggaknya ya yang tergantung pada Ya Allah. tapi bisa dilihat di kakaban. Kalau terbuai warnanya dia bening keijo-ijoan. Kalau tidak terbuai atau bonor dia berwarna putih. Lanjut ya. Jadi mijah itu bukan hal-hal sepele, ini butuh apa ya? Untuk penanganan dan tidak boleh kena air. Hujan. Tapi musim hujan gini lah bagi saya malah. Oke. Ya. Kolam ikan ukuran yang ideal adalah 1,5 kali 1,5 meter. Ataupun ukuran 2 kali 2 meter dengan tutup di atasnya. Jadi teman-teman nanti nutupi pakai paranet. Soalnya apa? Biasanya pada fase pemijahan itu betina sering sekali loncat. Dan saya nggak sekali 2 kali ikan itu loncat terus akhirnya nggak jadi memijah malah Mati. Apa ya? Toragun. Bakso. Kowe ruwana dipaksa. Jahat kowe ruwana. sajane kalau kita memberikannya pada pas waktunya, artinya memang induk itu benar-benar siap pijah, itu nggak loncat ikan itu. Biasanya yang loncat itu karena induknya belum siap pijah, jadi tidak karep. Apalagi kalau semi buatan itu jarang sekali loncat. Indukku koi Soalnya dia ada kita suntik pakai hormon sehingga telurnya itu bukan pengen telurnya itu sudah matang waktunya dikeluarkan. Lanjut ya. Pola pemijahan seperti ini sudah cukup. Aku pakai terpal, Pak. Pakai terpal. Dalamnya, Pak. Apa ya? Dalamnya air. Dalamnya 70 cm ya cukup. Pak, satu gendeng. Lek wetenge urung empuk ngono disontek perangsang kuwi apa empuk malah, Pak? Sakjane perangsang itu mempercepat kematangan. Biasanya atos itu kalau di stripping itu sudah keluar telurnya, disuntik tambah Lebih cepat. tambah mateng lagi. Tapi udah keluar telur tapi kok belum memijah gimana itu? Apanya itu? Di batang perutnya udah keluar telur. Keluar telur. Tapi belum memijah. Artinya Belum siap. jantannya kok cek Bonda. Itu saja. Nah, jantannya di stripping keluar spermanya, Udah. tapi tidak Betul. mau bertelur. Padahal sudah empuk dipencet sudah metu telurnya. Ya. Itu biasanya butuh 1 kali 24 jam lagi. Ini udah 3 hari, Pak. Berarti Gusti Allah urung rezeki ini ya. Pak. Badan dipari. Airnya Airnya tiap hari diganti, Pak. baru total. Separuh, Pak. Kalau untuk pemijahan baiknya airnya semuanya dalam kondisi baru. Total. Kolamnya luas atau enggak? Kolamnya 1,25 kali 2 meter setengah. Jadi ya enggak juga. Induknya berapa jumlahnya? Induknya 4 ekor. Jantannya 3, Jantannya 3. betinanya 1. Ini 1. Kalau betina di stripping sudah keluar telurnya, jantan sudah juga keluar spermanya, harusnya pemijahan itu terjadi. Oh, kalau disuntik bisa nambah apa? Kalau disuntik itu mematangkan Cuma telur, mematangkan semakin matang lagi. Tapi saran saya jantannya diganti. Soalnya opo, kadang jantan sudah mengeluarkan spermanya, tapi betina tidak mengeluarkan telurnya. Sehingga itu nanti kok pijah noneh, itu nggak akan terjadi pemijahan karena apa? Si jantan spermanya sudah habis, sudah keluar. Dan jantan itu baru mau produksi lagi itu setelah 2 minggu. Kalau betina itu nunggu sampai 3 bulan baru keluar telur. Kalau saya jantan kayak gitu ndak keluar. Kalau di stripping betina sudah keluar telurnya, kita kasih 2 hari ndak memijah. Yang kita lakukan adalah ganti induk jantan. Kalau temanku Pak, ditunggu sampai keluar. Kalau saya beresiko, soalnya luka biasanya betinanya lama.
Kan anu Pak, kalau nggak keluar itu jantan sama betina dipisah dulu. Dibero. Dipisah dulu baru ntar beberapa hari Ya cobaan digitukan ya punya sampai. biasanya dicacing lagi. Dari saran saya diganti. Soalnya gini, jantannya itu kadang kan dia terus nguber si betina ya. Itu kadang dia mengeluarkan spermanya sedangkan betina masih belum mau. Ya, enggak ngubers kan Pak, wanteng. Lah ya, betina itu kan bisa jalan karena dia Laki-laki enggak ngejar. dikejar lah. Berarti jantanmu toh yang bermasalah. Berarti keliru niku. Gantian koyo dulu. Aku terlalu besar. Jadi saran saya kan bener. Wis jantimu pas ora Umur pas. urung pas. Gede lho ya apik Aku kok. di KTP. Lah pokok setel ning kene betinane. Iwak sewan Pak, enggak mati. Waduh, ayo sewan. Ya. Hari ini lagi booming ke Mati sesuk ya Pak balik. kepala sawit. Naik duit tertentu. Nomor blok. Iwakmu dhewe digawa rene ora apa-apa. Ndak kita pijahkan alam semi aja. Semi buat. Soalnya iwak sewan. Ya enggak sewannya dipijangnya enggak apa-apa. Kadang jantannya itu yang belum siap. Artinya mungkin dia sudah mengeluarkan spermanya, tapi sebetina belum keluar telur. Terus posisi duk gimana? Saya pakai anu Pak, jaring. Pakai jaring. Oke, nanti kita bahas ya di kakabannya ya. Tahu kakaban enggak? Oh. Ntar masih oleh kampung mati. Aduh.